Permasalahannya, siapa yang bisa ngomong sama mayat di sini? Ada nggak? Nggak ada. Siapa yang bisa ngomong sama ruh di sini? Nggak ada. Kalau orang yang hidup, angan-angannya bisa Allah kabulkan, tapi orang yang mati, angan-angannya tidak akan pernah dikabulkan. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. Setiap orang pasti mengalami safar. Safar itu apa sih? Perjalanan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada perjalanan yang singkat, ada perjalanan yang dekat, ada perjalanan yang jauh. Kalau perjalanan dari sini ke Semarang, ke Palembang, ke Tasikmalaya, itu safar yang qorib, dekat. Ya kan? Kita ambil perumpamaan. Orang kalau dia mau pergi haji, itu kalau dia gak nanya dulu sama orang yang berpengalaman atau orang yang sedang ada di sana, dia akan salah dalam memaking barang. Tahu packing? Ya kan? Baju gitu kan, celana. Kalau dia nggak tanya-tanya dulu, main bawa-bawa aja, di pikirannya dia, Makkah tuh kan gersang, Madinah tuh kan gersang, gerah berarti. Bawa baju tipis, celana tipis, baju tipis, nggak bawa kaos kaki, bawa apa segala macam, bawa sunblock. Sampai di sana ternyata posisinya sedang musim dingin. Ya? Orang kalau packingnya baju-baju tipis, sampai sana ibadahnya jadi nggak khusyuk. Ibadah jadi nggak khusyuk, kedinginan, masuk angin, sendawa, kentut-kentut gitu kan. Mau beli jaket harganya mahal, uang pas-pasan, ya udah nikmatin aja tuh ibadah dengan kedinginan. Tuh orang kalau nggak nanya dulu rugi dia. Sama perjalanan di hari berbangkit, perjalanan yang membutuhkan perbekalan yang banyak. Kita harus tanya dulu permasalahannya, siapa yang bisa ngomong sama mayat di sini? Ada nggak? Nggak ada. Siapa yang bisa ngomong sama ruh di sini? Nggak ada. Kalau ada orang, saya bisa ngomong sama ruh, pastikan itu bohong. Kenapa? Karena kalau ada jasa, terima jasa, ngobrol sama ruh, sejam 5.000, wais. Oh enggak, mahal, sejam 5 juta. Kalau ada orang yang bisa ngobrol sama ruh, maka orang yang paling pantas di atas muka bumi adalah orang yang paling mulia. Siapa dia? Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah nggak bisa ngomong sama ruh? Kalau Rasulullah aja nggak bisa ngomong sama ruh, apalagi ente yang tahajudnya juga sambil ngantuk-ngantuk, subuhnya juga angguk-angguk, kalau sholat Jumat, nah gitulah ya pokoknya ya. Apalagi kita gitu kan. Rasulullah aja yang sudah semulia itu nggak bisa ngomong sama ruh. Kalau Rasulullah bisa ngomong sama ruh, Rasulullah pasti sudah bicara dengan orang yang paling dicintai. Siapa? Khadijatul Kubra. Itu kalau kita bahas kisah cintanya Rasulullah dan Khadijah, menguuhkan, waduh ya. Kalah tuh pasangan-pasangan paling romantis di dunia ini, nah, kalah ya. Karena epic banget gitu kisah cintanya, epic banget. Perempuan paling primadona ketemu sama laki-laki paling primadona. Nah, hari patah hati sedunia. Waduh ya. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah. Maka kita tidak bisa berbicara dengan ruh. Ya. Kalau ada hari ini ngomongin kematian terus ngantuk, waduh. Ini mungkin memang sudah lelah sekali gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini tidak melarang karena sesungguhnya innallaha yahdi may yasha.
Allah itu berikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Anda juga sama. Proses belajar Anda juga ngantuk-ngantuk. Tapi Anda tahu Anda ngantuk, Anda sadarkan diri. Ya Allah, sadar. Jangan ngantuk malah bismika. Ya, ngantuk malah bismika makin jadi nanti. Baik. 15 menit lagi belum masuk ini ya. Maka setiap orang itu pasti punya angan-angan. Siapa yang pengen punya iPhone 12? iPhone 12 Pro Max warnanya biru. Siapa yang pengen punya Civic, Honda Civic tahun terbaru? Siapa yang pengen punya Ninja? Semua punya angan-angan. Aneh pengen punya rumah di Pondok Indah, tapi rumahnya aneh jadiin masjid, biar kalau ada orang lewat bisa angan-angan. Aneh pengen membuat orang tua pergi haji. Angan-angan bukan? Angan-angan. Ternyata orang yang mati juga punya angan-angan. Orang yang meninggal punya. Perbedaannya, kalau orang yang hidup angan-angannya bisa Allah kabulkan, tapi orang yang mati angan-angannya tidak akan pernah dikabulkan. Dan itulah pembahasan kita hari ini. Walau taqallamal mauta, andai mayit bisa bicara. Apa yang diandai-andaikan oleh mayat? Ikhwafillah rahimakumullah, sebelum kita masuk ke pembahasan, Ane mau ngasih tahu dulu nih, Ane mau ingetin dulu supaya nggak salah paham. Jangan sampai kita membenci kematian. Awas. Setelah pembahasan ini, harapannya kita bisa mencintai kematian, ya kan? Nah, barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah akan mencintai pertemuan dengannya. Dan tidak mungkin seseorang bisa bertemu dengan Allah kecuali melewati pintu kematian. Dan siapapun yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah akan mencintai pertemuan dengannya. Orang yang cinta dengan kematian, hatinya akan hidup. Orang yang hatinya hidup, gampang dia bangun malam, hatinya sudah hidup. Kita kalau sudah merasakan nikmatnya tahajud, itu kalau kita ketinggalan tuh tiba-tiba subuh, ya Allah, lewat tahajud. Itu kalau kita sudah merasakan nikmatnya tahajud. Maka kalau kita bangun malam jam 3 gitu kan, itu langsung jam 3 langsung ke kamar mandi, sikat gigi ya. Jangan sampai sholat tahajud nggak sikat gigi ya, karena sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Antum kalau ada samping antum sholat, mulutnya wangi naga, antum nyaman nggak? Nyaman nggak? Nggak nyaman. Atau nih tanya sama ustadz, Tat, kalau ada anak setoran hafalan, Tat, pernah nggak, Tat, ada anak yang setoran hafalan mulutnya bau? Tanya deh. Pasti pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengalaman ya. Tadinya ustadznya ngantuk gitu kan. Tat setoran. Seger ustadznya. Kata ustadznya jazakallah khair. Seger nih. Ayo lanjut. Ya. Nah, kalau kita terganggu dengan jigong, ya, bau jigong, maka malaikat juga terganggu dengan bau. Makanya, Bang, ente beli minyak wangi sampai 100.000 mahal amat loh ya. Minyak wangi itu sunnah Rasul, tapi untuk ikhwan. Perempuan boleh nggak pakai minyak wangi? Nggak boleh. Tapi kalau pakai molto softener boleh, karena itu pewangi baju. Jangan mentang-mentang kata kadang nggak boleh pakai minyak wangi. Jadi nyuci baju pakai rinso aja, dijemur bau apek.
ini perempuan bau banget gitu kan, nggak nyaman juga, biasa aja. Yang penting tidak terlalu ada moto ya, ada dauni, nanti di-cut nih, kan direkam di-cut, nggak boleh sebut merek, menjaga kode etik jurnalistik ya. Kecuali kalau ada sponsor ya, pakai moto, pakai dauni, pakailah dauni. PT Dauni, link email di bawah. Sudah jam 9 kurang 10. Nah, Ane mau menyampaikan kepada kalian, jangan sampai kita membenci kematian. Jangan benci sama kematian. Jangan ada orang yang meninggal kita menghindar, jangan. Kecuali sekarang. Kalau ada yang meninggal, lebih baik di rumah dulu. Kecuali keluarga dekat, tetap menggunakan protokol kesehatan. Kalau sudah selesai pandemi, ya rahmatullah. Ya. Idza atisya fahamidallah. Kalau bersin ngomong hamdalah. Udah baca hamdalah belum? Siapa yang bersin? Nah, jadi kalau ada yang bersin, dia baca hamdalah, ucapkan yarhamukallah. Dia harus doakan balik. Yahdikumullah wa yuslih. Jangan sampai benci kematian. Oke. Nah, Allah akan hidupkan hatinya orang-orang kalau hatinya hidup. Allah akan hidupkan orang yang mencintai kematian hatinya. Kalau hati sudah hidup, ibadah tuh ringan. Nih ya, Ane kasih tahu. Tips ibadah gampang. 1, jangan terlalu banyak makan makanan enak. Jadi kita ini terdiri dari 2 unsur. Unsur duniawi sama unsur langit. Kalau unsur dunia yang selalu kita kasih makan, setiap hari makannya kebab, ya kan, abuba, koliko, willy stick, gitu kan. Nah, pada tahu kan ya? Nggak tahu ya. Pokoknya makan enak-enak, gitu kan. Maka bisa dipastikan kita akan susah untuk ibadah, karena kita terlalu memanjakan unsur dunia kita. Maka unsur langit kita juga harus diberi asupan. Caranya dengan apa? Dengan puasa. Aneh salut sama teman-teman yang istiqomah puasa. Orang yang puasa, harusnya orang yang puasa bergandengan dengan tahajud. Karena orang yang puasa gampang tahajud. Karena unsur langitnya itu terisi, dikasih makan dengan puasa. Tapi jangan juga habis puasa langsung stak gitu ya. Habis puasa tuh tahan dulu, teh kurma, Allahu Akbar. Habis 1 piring. Itu nggak baik juga buat kesehatan ya. Jadi aneh kasih tahu sama teman-teman yang puasa, buka puasa, minum yang ringan-ringan, makan yang ringan-ringan. Aneh kesukaannya teh anget sama kurma. Itu paling nikmat. Habis sholat baru hajar bleh. Jangan habis azan langsung, kasihan perutnya. Nggak baik buat kesehatan. Ini bukan masalah apa-apa ya. Nggak baik buat kesehatan. Ada adabnya. Sayangi ususmu. Minum Yakult, PT Yakult, email di bawah. Baik. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan sifat-sifat kematian. Yang aneh pelajari sebenarnya sifat-sifat kematian ada 5. Tapi malam ini kita coba bahas 3 sifat kematian. Setelah kita bahas sifat kematian, baru kita bahas prosesi kematian. Ini yang lebih asyik. Sesibuk apapun anak, ibu kita lagi butuh bantuan, datang gitu, bener-bener ditalkin sampai meninggal, bener-bener kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Itu impian semua orang. Kalau ajal sudah datang sama seseorang di antara kalian, maka siapapun di antara kalian, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, sebanyak apapun nominalnya di rekening, seluas apapun tanahnya, tidak akan ada yang pernah bisa memperlambat kematian atau mempercepat kematian.